Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan Telkom sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Telkom bersama Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak. Pak Edwin, kalau kita melihat mungkin dari perseroan di bidang telekomunikasi atau emiten di bidang telekomunikasi, selama pandemi ini salah satu yang cukup menanjak begitu ya, karena orang kebanyakan membutuhkan akses dan juga akses dari telekomunikasi itu sendiri. Kalau Anda melihat sekarang Telkom akan ekspansi lagi menyasar startup, menurut Anda langkah ini tepat tidak diambil oleh Telkom? Iya, justru menurut saya sih memang mereka harus melakukan ekspansi ke bisnis startup. Ini mengantisipasi ekonomi digital, Mbak. Okay. Kalau mereka hanya mengandalkan bisnis mereka saat ini, di mana kita lihat pendapatan mereka stagnan, EBITDA mereka mengalami penurunan, ya kan, sehingga kelihatan dia tidak bisa akan bertumbuh double digit lagi, kan? Karena semua orang sudah bisa prediksi ya, berapa kira-kira revenue Telkom. Nah, makanya mereka harus ekspansi ke ekonomi digital, dan kita tahu ekonomi digital kan akan tumbuh untuk 5 tahun ke depan itu hampir sekitar 1.800 sampai 2.000 triliunan, Mbak, seperti itu. Apalagi dorongan untuk teknologi digital dan semua pergerakan kita dengan Internet of Things ini jauh lebih cepat ternyata datangnya daripada perkiraan begitu ya. Kalau Anda sendiri melihat ada MDI Ventures juga yang dimiliki oleh Telkom. Nah, ini sedang menyiapkan 4 IPO startup. Nah, pendapat Anda untuk rencana atau aksi korporasi yang akan dilakukan ini seperti apa? Iya, menurut saya sih memang mereka kan sudah sebetulnya ada di pipeline itu kurang lebih sekitar 80 ya di bawah Indigo tersebut ya, di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau memang mereka bisa exit melalui melalui IPO itu bagus sekali, karena mereka kan chip in di beberapa startup. Nah, kalau memang dia bisa exit nanti di IPO, mereka bisa dapat dia punya investasi lagi, Mbak. Di samping juga nanti mungkin mereka bisa dapat mungkin dividen dari perusahaan tersebut, tergantung dari besaran kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Jadi memang itu akan membantu lagi ujung-ujung nanti di top line mereka, ujung-ujung nanti mantu untuk di bottom line mereka, Mbak. Dan menyasar startup dalam negeri atau startup anak bangsa begitu, yang pelakunya anak bangsa ini artinya salah satu strategi tersendiri yang diambil Telkom, atau memang akan lebih menguntungkan bagi Telkom nantinya, Pak Edwin? Iya, jadi Telkom itu memilih kira-kira di bidang startup apa yang nanti akan prospektif ke depan. Nah, jadi Telkom bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga menyediakan pendampingan untuk teknologi sebagai inkubator juga untuk beberapa startup yang memang kelihatan punya prospek, Mbak. Karena memang kan mereka harus dipelihara dulu di inkubator tersebut. Baru nanti akan dikembangbiakan, Mbak, seperti itu. Oke, nantinya akan dikembangbiakan lebih luas lagi begitu ya, untuk menyasar startup di bidang apa saja begitu ya. Tapi kalau melihat prospek startup sendiri yang mungkin kedepannya nanti bisa lebih luas lagi, mungkin diversifikasi atau pilihannya yang bisa disasar oleh Telkom, kira-kira seperti apa, Pak Edwin? Kalau sekarang mungkin transportasi, mungkin next-nya akan seperti apa? Ya, kalau saya sih yang terpenting di bidang apapun, yang penting nanti bisa meningkatkan client base mereka, bisa meningkatkan database mereka, itu yang terpenting. Nanti ke depannya unsur daripada pertumbuhan mereka, baik top line maupun bottom line nanti adalah yang terkait dengan besaran customer base yang mereka bisa dapatkan dari startup tersebut, Mbak. Seperti itu. Tapi kalau melihat potensi investasi Telkom kepada startup sendiri, seberapa besar sih, Pak Edwin? Ya, kita tidak boleh mengasumsikan bahwa setiap startup akan nanti berkembang, setiap startup nanti akan bisa exit. Nah, mereka tetap aja nanti ada yang sepertinya bisnis secara alami, ada mungkin bisa bertahan atau enggak. Makanya mereka berusaha untuk chip in di lumayan banyak, hampir kurang lebih sekitar 80 startup tersebut. Nah, pastinya nggak mungkin 80-80an tinggal bangkit, harapannya iya. Tetapi mereka sudah bisa melihat kira-kira 80 tersebut, ya kalau bisa berhasil 20-30%, itu luar biasa sekali, Mbak. Dalam rangka nanti meningkatkan
itu tadi bisnis daripada Telkom itu sendiri, Mbak. Oke, artinya mesti ada joint ventures yang sambil mengamati kira-kira prospek dan potensinya seperti apa begitu ya untuk disasar atau diajak bekerja sama oleh Telkom khususnya untuk para startup ini ya. Baik, kalau secara fundamental Pak Edwin, Telkom sendiri Anda melihatnya seperti apa? Mungkin kita bisa membaginya di masa pandemi seperti sekarang dan sebelumnya juga kita tahu dual listing juga dan diharapkan bisa kembali lagi kembali ke performanya yang dulu begitu Telkom. Seperti apa Anda melihat fundamentalnya secara keseluruhan? Iya, jadi saat ini setelah berkembangnya begitu banyak apps ya, dan setelah orang tidak lagi memakai voices maupun teks ya, sehingga dia punya revenue itu sekarang mungkin agak stagnan, Mbak. Jadi Telkomsel itu tidak bisa lagi mendapatkan double digit growth untuk saat ini. Jadi mereka stagnan. Ya mungkin bertumbuh antara 6-7%. Nah, sehingga Telkom pastinya harus mencari suatu peluang bisnis ya yang bisa nanti men-jack up lagi, meningkatkan lagi mereka punya revenue maupun nanti net profit itu double digit lagi. Setelah orang kan sekarang semua kan udah pakai voices dari begitu banyak app sehingga ya itu tadi orang nggak begitu banyak lagi untuk menggunakan real voice dan tidak menjadi pemain pertama lagi begitu ya. Iya, makanya mereka harus cari peluang bisnis yang terkait dengan bisnis mereka, yaitu adalah connectivity. Sementara itu kita lihat sekarang ini Telkom itu sebagai tempat hanya dimanfaatkan oleh beberapa startup, gitu loh. Nah, ketimbang mereka nanti hanya dimanfaatkan sebagai untuk connectivity, makanya mereka ikut masuk ke dalam bisnis ekonomi digital tersebut, Mbak. Baik. Jadi tidak hanya itu tadi dimanfaatkan sebagai medianya saja, tapi bisa memegang dari sektor itu sendiri begitu ya, Pak Edwin. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan kita terkait seperti apa perkembangan dan prospek dari Telkom di segmen berikutnya pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.